Ada seruput. Apa? Wow. Wih. Bismillah. Baik. Kita mulai. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya dan izinnya kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab Islam. Dan terakhir kita berhenti pada adab seputar pernikahan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali kita telah membahas bagaimana cara kita untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya doa istikharah ini dilakukan dengan melakukan 2 rakaat terlebih dahulu. Ini yang afdolnya, ini yang paling utama. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan itu, maka lakukanlah 2 rakaat ya, sunnah. Kemudian setelah itu, setelah salat barulah berdoa kepada Allah dengan memanjatkan doa istikharah. Ya, dan doa istikharah cukuplah panjang. Ya, kalau memang benar-benar kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita tentunya kita membutuhkan Allah tabaraka wa taala, dan kita perlu sekali untuk memantapkan hati kita ketika terjadi pilihan-pilihan yang banyak. Lalu kita menetapkan satu pilihan itu untuk memantapkan hati kita, menenangkan hati kita, menyejukkan hati kita, maka kita minta tolong sama Allah dengan doa istikharah ini. Ya. Maka tentunya kita akan mencoba untuk menghafalnya. Sehingga doa itu akan keluar dari hati. Dari lubuk hati yang paling dalam. Tentunya kalau tidak mampu, ya waktunya mungkin terbatas, tidak mampu untuk menghafalnya terlebih dahulu, maka tentunya bisa dengan membuka bukunya, ya. Tidak ada masalah dengan itu. Silakan nanti siapkan buku sakunya, buku kumpulan doa, pilih doa istikharah, kemudian membacanya langsung. Nah, inilah di mana dianjurkan oleh kita bagi siapapun, ketika kita ingin memantapkan suatu hal, apapun itu, selama perkara itu mubah, maka dianjurkan untuk istikharah. Ya. Perkara apapun itu, selama hukumnya mubah. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke adab yang berikutnya, yaitu memandang. Ya, memandang bagi siapa yang ingin nikah, ya sudah mantap hatinya, pilihannya sudah oke. Kemudian dia ingin melihat calonnya, ini dianjurkan dalam Islam, disyariatkan di dalam Islam. Ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang sahabat untuk melihat wanita tersebut, melihat calonnya. Ya. Melihat calonnya dulu. Karena itu akan lebih melanggengkan hubungannya. Akan lebih mantapkan lagi. Akan muncul kesenangan ketika memandangnya. Nah, ini yang menggerakkan hati supaya melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pernikahan. Di awal kita mulai dengan namanya nazar. Nah, seorang kalau ingin menikah, seorang laki-laki yang menikah perempuan, maka dia nazar dulu. Kemudian di situ sekaligus dia ta'aruf, saling memperkenalkan diri. Ya, tentunya dengan didampingi mahram dari wanita itu, tidak berduaan meskipun itu di rumah perempuannya. Tapi tetap didampingi oleh mahramnya. Ya, tentunya ada orang tuanya. Ya. Dan minimal ayahnya di situ. Maka kalau seorang ingin sudah siap, mantap, ya, bagi yang bujang-bujang ini, langsung saja ya datangi rumahnya. Itulah laki-laki sejati, bukan main belakang, yaitu pacaran. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Ya. Kalau laki-laki sejati, maka datangi orang tuanya langsung nikahi. Kalau belum siap, maka jangan dulu macam-macam. Ya.
Karena kita tahu sama laki-laki pikiran kita apa ini. Kalau sudah masuk yang jatuhnya ke pacaran ya. Nauzubillah. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansor. Ya, berarti laki-laki ini mungkin muhajirin, ya, sahabat muhajirin, kemudian ingin menikahi wanita Ansor. Ya, wanita Ansor itu wanita yang ada di kota Madinah, ya. Kalau muhajirin dari kota Surabaya, nah, bukan? Mekah. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anadharta ilaiha, kamu udah lihat belum wanitanya? Sudah pandang belum wanita itu?" Qala la, belum, katanya belum. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, "Fadhhab fanzur ilaiha." Kalau gitu pergi dan lihatlah wanita itu. Pandangilah wanita itu terlebih dahulu. Ya. Fa inna fi ayunil ansar syai'a. Karena ada sesuatu pada mata wanita Ansor. Ya. Kalau kita bahas kenapanya, disebutkan di antaranya adalah wanita Ansor itu matanya kecil, ya. Atau di lain ada juga yang mengatakan kalau wanita Ansor itu matanya ada apa namanya, lingkaran matanya itu biru warnanya. Ya. Apa namanya itu? Eh, yang berwarna ini. Nah, kornea. Nah, korneanya itu berwarna eh, hijau, apa? Hijau atau biru? Biru, maaf. Ya, biru. Nah, maka kata Nabi SAW, lihat dulu nih. Jangan-jangan nanti nggak suka dengan tipe mata yang seperti ini. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya memang Nabi SAW menganjurkan untuk melihat, memandangi wanita calon itu dari wajah dan telapak tangannya. Nah, inilah pendapat yang menjadi mayoritas ulama. Jadi ketika seorang laki-laki hendak, ya, melihat seorang wanita dengan niat untuk menikahinya, ya, sudah ada niat nih, bukan asal-asalan, ya, tapi memang benar murni niatnya sudah ingin menikah, sudah siap. Kemudian ketika memandang wanita tersebut, ya, dengan mahramnya dia pandangi benar-benar. Ya, khawatir nanti ada yang tidak dia sukai dari wajahnya dan telapak tangan. Ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah," apabila seorang ingin meminang wanita, "fanistata'a ayanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha, falyaf'al." Jika kamu bisa untuk memandang bagian tubuh yang bisa memikat dirimu, nah, untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ya, jadi bisa mendorong untuk menikah dengan wanita itu, maka lakukanlah. Nah, di sini menunjukkan kelengkapan dari hadis-hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang memandang wanita itu benar-benar lihat betul, fokus, ya. Kira-kira bagian mana nih yang disenangi sama Anda? Nah, gitu. Matanya kah? Alisnya kah? Hidungnya kah yang mancung? Wah, misalkan begitu. Pipinya yang apa namanya itu? Ada lengsung pipinya atau yang mana? Bibirnya yang tipis, yang tebal. Ini silahkan dilihat. Ya. Jadi diperbolehkan. Momen itulah momen yang dimanfaatkan dengan baik, namun tidak sampai derajat syahwat. Nah, ini kalau dihentikan kalau sampai derajat syahwat. Itu nanti masuknya ke menikmati. Tapi cukup sebatas mana yang disenangi. Itu. Yaitu wajah, dari wajah dan telapak tangan si wanita. Ya.
Dan ini sudah menjadi hal yang disyariatkan. Karena apa? Karena memang wajah itu sudah mewakili. Dari wajah itu sebenarnya sudah mewakili. Ya, wanita ini eh, dari atas ke bawah itu seperti apa. Telapak tangan bagian bawah wanita sudah ketahuan. Ini tipe yang gemuk, tipe yang cabi-cabi, atau tipe yang langsing, atau yang kurus. Itu ketahuan dari telapak tangannya, wajahnya. Jadi ini sudah mencukupi. Ya. Bahkan warna kulitnya itu sudah kebaca dari situ. Ya, sudah terlihat. Nah, kalau pengen tahu rambutnya seperti apa, luruskah atau bengkok-bengkokkah gitu, keritingkah gitu kan. Kita nggak tahu, ya udah tanya saja ke wanitanya. Boleh saat itu bertanya langsung. Tanya jawab di situ diperbolehkan. Ya, nanti dia akan sampaikan. Tapi tidak perlu diperlihatkan. Baik. Kemudian adab yang berikutnya yaitu memilih wanita yang atau memilih pasangan yang memiliki agama yang bagus. Memilih pasangan yang agamanya bagus. Memilih pasangan yang agamanya bagus. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ini ya, tak gedekan. Wanita dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya pertama. Lihasabiha kemudian karena nasabnya, statusnya, ya. Lijamaliha yang ketiga kecantikannya. Jadi sudah berapa? 3 ya. 5 liha hartanya yang pertama, kemudian disebutkan yang kedua adalah nasabnya, ya. Statusnya, kemudian jamal, lijamaliha kecantikannya. Nah, yang keempat, lidiniha dan agamanya. Dan apa yang beliau sebutkan, Nabi SAW sebutkan di awal-awal itu dari hartanya, nasabnya, kecantikannya, itu memang karena hal yang sering diminati sama laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan. Ya, dilihat dulu di saat bagaimana hartanya, atau dilihat dulu dari nasabnya, keturunannya. Ini bagus nggak dari keluarga yang bangsawan kah, keluarga yang apa ulama kah, atau keluarga yang baik-baik dari statusnya yang bagus di masyarakat, ya keluarga berpendidikan gitu. Kemudian juga dari cantiknya, ini yang biasa dipilih sama laki-laki. Yang jarang dipilih apa? Karena agamanya, maka ditaruh yang paling terakhir. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menandingi semuanya. Pilihan terakhir ini justru yang menandingi semuanya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Namun pilihlah yang wanita yang memiliki agama yang baik. Niscaya kamu akan beruntung. Atau dalam arti yang lain, jika tidak memilih wanita yang seperti itu, maka kamu akan merugi. Ya, taribat yadak, jadi menaruh tangan itu di debu ya, penuh dengan debu. Pasir begitu. Nah, maka dari itu menunjukkan dalam bahasa Arab ini bisa diartikan dua, yaitu doa kebaikan sama doa keburukan. Nah, maka kata Nabi SAW, ya hati-hati memilih. Pilihlah yang agamanya baik. Ya, maka nanti akan beruntung. Kalau tidak, akan merugi. Maka inilah yang perlu kita
Perhatikan baik-baik ya, ketika milih calon pastikan agamanya baik. Kita ini kita ini menikah kan tujuannya untuk membangun keluarga, keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin itu akan terjadi kalau dimulai dari seorang wanita yang agamanya bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Bagaimana mungkin? Jangan kita berharap tenang, nanti setelah nikah saya akan didik dia. Saya akan ini, insya Allah nanti dia akan begini dan begini. Kenapa harus buat PR kalau bisa mencari yang sudah jadi? Kan kita bisa ngelihat introspeksi diri kita, melihat cermin. Kita ini mampu nggak sih begitu? Kita jangan planningnya seperti itu karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita nikah nanti dia taat sama suami, saya minta untuk pakai jilbab, kalau belum dia pakai jilbab, nanti kalau belum ini saya berikan apa namanya masukan-masukan yang baik tentang agama Islam dan sebagainya. Gimana bisa nanti? Gimana dia bisa memastikan wanita ini dapat hidayah? Gak ada. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berandai-andai. Kalau kita ilmunya cuma ya seala kadarnya saja, wong Nabi saja nggak bisa mengislamkan paman pamannya tercinta. Maka kita pilihlah yang terbaik. Kalau kita kalau dalam pilihan yang banyak kan kita selalu pilih yang terbaik buat kita nih. Maka pilih juga calon wanita, calon istri, calon ibu dari anak-anak nantinya itu yang terbaik juga. Apa kata Nabi SAW yang terbaik? Agamanya. Lihat agamanya. Ini yang harus dijalukan. Ya. Namun kalau seorang silahkan, tapi seorang mau pilih kecantik karena cantiknya, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena wanita itu adalah misalkan berpendidikan atau wanita itu mungkin hartanya banyak gitu kan, triliunan, ya mau nggak silahkan kalau memang sudah cocok, tidak ada masalah. Ya, tapi ingat konsekuensi dari itu. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, apalagi ini dua makhluk yang berbeda latar belakangnya. Ya. Ini perlu waktu ketika meskipun sudah menikah tidak mungkin akan selaras dalam waktu sepekan, sebulan, setahun. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelaraskan ya, dua orang yang dengan latar belakang berbeda ini dalam satu rumah. Ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Ya. Alhamdulillah kalau dapatnya cantik, kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus, masya Allah. Ini masya Allah ya. Ya, ini sempurna ya. Sosok sempurna ini, alhamdulillah kalau diberikan Allah seperti itu. Ya, baik. Maka juga kalau lihat perempuan ketika ingin seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka lihat juga agamanya bisa kita cek. Ya, bagaimana cara yang mengeceknya? Pak, gimana cara ngecek agama calon istri? Waktu dulu gimana Pak? Kok jadi curhat enggak? Ya. Kelihatan dari bagaimana dia biasa keluar rumah, berpakaian. Kita bisa tanya ke orang tuanya, bagaimana dia di rumah, bantu enggak orang tuanya, ya, taat enggak sama orang tuanya, jaga enggak sholatnya, jaga enggak puasanya,
Jaga nggak dia dari pergaulan dengan lawan jenis di luar sana. Ketika bermain sosmed, apakah dia menjaga adab-adab sosmed dalam berinteraksi dengan lawan jenis di sosial media? Kita bisa menilai. Ya, terkadang kita melihat terlalu nilai dari luarnya, tapi ternyata di dalamnya sosial medianya itu di luar dia pergaulannya bagus sama-sama wanita, masya Allah. Tapi ternyata di kamarnya sosmed, masya Allah, chattingannya sama laki-laki yang nggak jelas ya. Naudzubillah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian juga wanitanya kalau kita pengen lihat dari sisi ayah. Nah, ya juga itu dari sisi ayah. Ayahnya seperti apa? Karena kemungkinan kemungkinan terjadi itu nanti anak keturunan keturunan itu nanti anak itu akan fisiknya itu kurang lebih menyerupai ayah. Maksudnya kakeknya dia berarti. Ayah si perempuan itu dilihat seperti apa? Ya, kurang lebih nanti hasilnya anaknya itu nanti dari sepasang suami istri ini akan menyerupai ayah dari ibunya atau ayah dari bapaknya. Ya. Karena pernah ada juga kasus di mana saya pernah ketemu eh dengan seorang ya teman orang tua gitu, teman orang tua. Dia sudah nikah, punya anak. Dan itu ada foto keluarga. Saat itu nggak ketemu dengan anaknya, jadi nggak tahu. Kalau ibunya sama ayahnya sudah kelihatan karena ketemu. Kemudian ada foto keluarga, lalu ada anaknya. Saya tanya, mohon maaf, ini siapa? Itu anak kami. 100% beda jauh dari orang tuanya, makanya saya tanya ini siapa? Nggak ada mirip-miripnya, plus nggak ada mirip-miripnya, nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya. Tapi ternyata setelah dilihat foto keluarga secara utuh, anak ini ternyata mirip apa namanya? Ayahnya, kakeknya. Jadi bukan kakeknya, tapi ternyata ayah kakeknya ini. Apa namanya kalau di sini? Buyut, Mbah Buyut. Oh, Mbah Buyutnya. Persis. Saya kaget di situ. Subhanallah. Bisa seperti ini ya. Bisa terjadi. Ternyata terjadi pula di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata. Kasus itu juga terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ada sahabat nikah dengan uh, seorang wanita. Ini kulitnya masya Allah ya, ya maksudnya putih gitu ya. Anaknya itu, mohon maaf, kulitnya sawo matang, gitu, matang banget, kematangan gitu. Kaget, suaminya bingung. Loh, ini beda bener ini. 180 derajat. Lalu mulai khawatir, nih jangan-jangan kamu ada main belakang. Karena ini nggak mungkin anaknya seperti ini. Sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW langsung memberikan solusi. Ada nggak dari keluarga kamu yang mirip dengan ini? Ternyata dia katakan ada, kakeknya. Ternyata dari kakeknya, turunannya. Jadi kadang itu anak mirip nggak mesti dengan orang tuanya, bisa jadi dari mbah buyutnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ketika seorang laki-laki, Mas, ini yang masih bujang nih, lihat juga ayahnya. Nah, calon wanita ini lihat dulu, ya ayahnya. Kalau sifat biasanya kita tahu dari ibunya. Sifat itu niru ibunya ya. Ya. Maka coba perhatikan ibunya, diajak ngobrol gimana, Bu? Nah, itu akan kelihatan nanti. Ya. Makanya juga diperhatikan. Kemudian jangan lupa juga ya,
lingkungan di mana dia bergaul. Ini juga penting. Mau laki-laki mau perempuan, cek ya. Jangan asal aja. Cek betul-betul ini calon istri ini tuh sudah bergaul di mana saja. Kemana saja, bergaul dengan siapa saja. Ini harus tahu. Seorang laki-laki harus tahu betul. Ya. Maka dari itulah kalau memang sudah mantap, nah langsung ya dikhitbah. Ya, insyaallah. Baik. Dalam riwayat yang lain, ya, ini berkenaan dengan ayah dari perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu, ya, dan kamu ridho terhadap agamanya, akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Ini bapak nih, punya anak perempuan udah siap nih nikah. Datang laki-laki kucuk. Cek agamanya. Cek agamanya. Cek agama itu bukan di masjid ya Pak Bu ya. Orang di masjid ini ya, kita harus sholat semua kita. Ya, bukan begitu. Tapi betul-betul seorang ayah yang mau melepaskan putrinya, apalagi satu-satunya nih. Wah, hati-hati nih. Benar-benar dicek nih laki-lakinya. Gimana? Cari dari mana latar belakangnya, asal usulnya bagaimana. Di rumah dia seperti apa agamanya, bukan hanya di luar, tapi di dalam rumah seperti apa, dengan orang tuanya seperti apa, dengan teman-temannya seperti apa. Dan kalau bisa cari tahu temannya siapa yang pernah safar sama dia. Nah, ini dia penting. Karena seorang itu kadang berteman gitu, ya saya tahu dia baik deh kayaknya kalau ini, tapi ya nggak tahu deh. Karena seorang kalau lagi safar berpergian jauh itu akan kelihatan aslinya. Dia orang yang sabar apa enggak? Dia orang yang perhatian apa enggak? Itu kelihatan betul dari ketika safar. Makanya kalau kita mau tahu nih kita punya teman nih, udah mulai deket nih kayaknya kan. Ini teman sama laki-laki ya, kan. Kemudian habis itu ajak safar. Yuk pergi yuk kita safar kemana gitu. Kalau sekarang kan lagi trennya apa? Hiking ya, mendaki. Nah, kelihatan di situ. Kalau dia oke, dia baik, terus sholatnya kemanapun sholatnya dia ingat sholat. Kita belum sholat, kita sholat dulu. Itu bagus. Ketika di luar lagi mungkin di perjalanan dia selalu mengingatkan, jaga pandangan Anda. Mas jaga pandangannya. Banyak wanita di sini. Oh ya, ingetin tuh. Ini teman baik ini. Bukan yang temen yang itu tuh ini wanita lewat tuh. Bukan begitu, ini nggak baik. Tinggalin yang kayak gini. Kalau nggak bisa didakwain, nasihatin. Maka benar-benar cari informasi sebagai seorang ayah. Akhlaknya dilihat. Sopan santunnya dia kalau datang pas bertamu bagaimana. Kelihatan sekali. Dan seorang ayah biasanya punya intuisi yang lebih besar ya saya. Karena berkaitan dengan putrinya nih, sensitif. Ya. Betul ya Pak ya? Allah Allah misal. Baik. Kata Nabi SAW, illa taf'aluhu, kalau enggak dinikahkan, apa yang takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau enggak segera dinikahkan, apa yang terjadi? Fitnah di muka bumi ini, ya, dan juga akan jadi kerusakan besar. Nah, ini dia. Ya makanya kita lihat ada kerusakan besar di sana sini ya mungkin karena ini. Ya. Sudah datang agama yang baik. Ya. Tapi malah ditolak-tolak. Padahal ridho, beda ya, beda dengan tapi juga ketika seorang ayah sudah ridho, ini calonnya oke, pastikan juga tanya sama apa namanya kalau anak perempuan? Wedo. Hah? Wedo. Anak Wedo, Wedo Martani bukan. Anak Wedo ya tanya. Do ya gitu. Do.
Seka enggak, apa namanya ya, bahasa Jawa? Ah, gelem ora? Ya, betul ya? Seka enggak, ngangguk-ngangguk aja, wes, oke, yes. Langsung segera, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, Masya Allah ini. Kalau dia enggak, ya, maka jangan dipaksa. Tidak boleh memaksa. Seorang ayah tidak boleh memaksa. Ibu pun juga demikian. Ya, karena yang akan menjalani hidup adalah putrinya. Ya. Jadi pastikan dia juga senang ketika lihat laki-laki. Dan perempuan ketika masa nazar itu pandangi juga si calonnya ini, calon suaminya ini. Betul-betul dilihat nih. Oh, ada tai lalat di sini kayaknya oke deh ya. Tambah tambah manis ya. Ada kumis-kumisnya dikit. Oke, just. Wah, jenggotnya Masya Allah luar biasa ngikutin sunnah ini. Ya, pastikan demikian. Dia benar-benar memperhatikan. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya kulluha mata'un." Sungguhnya dunia itu perhiasan. Ya, perhiasan dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Namun sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Ini dia. Wanita salehah ini kejar-kejar ini. Ini kejar-kejar wanita salehah. Ya, keluar rumah di depan yang bukan mahramnya dia pakai apa jilbab, dia pakai jilbab yang bagus menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Kemudian dia jaga benar-benar pergaulan dengan antar laki-laki yang bukan mahramnya. Dia malu, dia punya rasa malu yang luar biasa. Ya, dia rajin ibadah. Kemudian dia juga punya pengetahuan terhadap ilmu agama Islam. Jos. Ya ini. Ya. Maka kalau sudah mendapatkan wanita yang seperti ini, alhamdulillah. Berarti telah mendapatkan sebaik-baiknya perhiasan dunia. Bapak semua insya Allah sini dapat ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Allah alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin ini dulu dari saya insyaallah pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan setelah adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.